Sahabat Tani A to Z yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan review tentang perbanyakan aglonema dengan berbagai jenis kondisi tanaman. Ada yang sudah tua, ada yang relatif masih muda, dan sebagainya. Di sini saya mempunyai beberapa jenis aglonema, tapi akan saya tambahkan dengan aglonema yang saya ambil langsung dari pot yang saya punya. Ya, oke. Saya akan ambil, tapi sebelumnya saya punya aglonema lain, jenis lain yang relatif biasa, tapi ya bolehlah kita review juga. Nah, di sini saya mengambil batang yang lebih tua untuk kemudian nanti kita perbanyak dengan cara dipotong. Kenapa saya memutuskan untuk mengambil? Karena sudah banyak anakannya di sini, sehingganya unsur haranya akan sangat kurang. Jadi kita kurangi saja. Oke, sudah dapat. Nah, sekarang kita mulai proses pada pemotongan batang-batang yang sudah relatif panjang. Kita potong-potong seperti ini. Sampai berbentuk ukuran panjang antara 5 sampai 7 cm. Nanti akan kita buat medianya di media yang datar maupun media yang panjang. Nah, untuk bagian bawahnya nanti ada di media yang panjang, sementara untuk yang panjang ada di media yang datar ya, yang horizontal maksudnya. Oke. Baik, kita mulai memotong. Adapun alat-alat yang kita butuhkan adalah cutter, bahan aglonemanya, dan media tentunya, baik untuk penanaman yang vertikal maupun horizontal nantinya. Oke, kita mulai potong. Ya. Seperti ini kondisinya. Kita harus memotong pada bagian ruas batang seperti ini, bukan pada bagian persambungannya, tetapi pada bagian ruasnya ya. Nah, ini bagian ruasnya akan saya mulai potong. Ya, kita potong. Ini untuk bagian bawah yang nanti akan ditanam untuk posisi vertikal. Lalu selanjutnya ini untuk batang yang bagian horizontal, saya potong di bagian ruas. Ya, saya potong. Selanjutnya bagian ujung nanti akan kita juga tanam dengan cara sungkup untuk menumbuhkan akar-akarnya, seperti itu ya. Oke, saya kesampingkan dulu, saya lanjut memotong dari jenis lain. Sebenarnya tadi saya sudah banyak memotong dari jenis lain agar tidak memakan waktu ya. Nah, yang ini adalah bagian-bagian yang merupakan bagian bawah. Kita lanjutkan memotong bagian yang masih baru saya ambil ini dari jenis aglonema. Saya tidak terlalu familiar dengan nama-namanya, tapi ini masih termasuk jenis aglonemaan. Oke. Kita potong terus sampai selesai, baru kita melangkah pada bagian penanaman ya. Lanjut kita potong. Oke, potong, pisahkan bagian atasnya, potong, sampai terkumpul sebanyak ini. Nah, adapun saya hanya memiliki satu obat dan itu obat organik untuk melumasi bagian-bagian yang luka dari potongan-potongan aglonema, yaitu bawang merah ya.
Bawang merah ini andalan saya untuk kemudian nanti merangsang perakaran dan juga mencegah jamur untuk tumbuh di bagian-bagian luka dari potongan-potongan ini ya. Hanya itu yang saya punya. Sebenarnya ada jenis zat kimia atau obat kimia seperti untuk jamur dan sebagainya, tapi saya tidak menggunakan itu, jadi saya hanya menggunakan bawang merah saja. Ya, kita lanjut kerjakan. Kita olesi semua potongan-potongan ini, mungkin memakan waktu tapi tetap kita lanjutkan ya. Selesai itu nanti baru kita mulai tanam. Mungkin saya akan memulai dengan penanaman yang horizontal dulu ya, karena jumlahnya sangat banyak. Sementara untuk yang vertikal belakangan, karena dia hanya bagian bawah batang saja. Oke, kita mulai tanam yang horizontal. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah melembabkan bagian media horizontal ini. Dilembabkan dengan air secukupnya, tidak boleh sampai becek ya, karena nantinya ini akan kita sungkup, maka perlu air yang cukup pas, karena untuk 2-3 minggu ke depan dia tidak akan dibuka, sambil menunggu munculnya bibit-bibit baru dari batang-batang yang tadi kita potong-potong. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita bersihkan dulu, karena mungkin ada bagian batang horizontal yang terlalu banyak akar atau ada bagian akar yang mati. Nah, itu boleh kita bersihkan. Jangan lupa kita olesi dengan bawang merah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai tanam. Oke, seperti ini. Kita tanam. Ya, di sekeliling batang yang kita tanam ini harus dipadatkan bagian tanahnya, dan tetap harus ada bagian tanaman yang menyembul seperti ini. Ya, tidak boleh kita tanam semua, mengingat kita sedang menunggu bakal tanaman yang akan muncul dari sisi-sisi ini. Ya, tidak boleh terlalu menyembul juga. Yang pasti bagian kiri dan kanan dari potongan horizontal ini harus tertutup ya, tertutup oleh tanah. Hanya bagian permukaannya saja sedikit yang kita perlukan ya untuk menyembul. Sip, lanjut. Mungkin memang memakan waktu ya, karena memang kerjaannya seperti ini, tapi nanti insya Allah akan saya singkat ya sebagian. Jangan lupa terus olesi dengan bawang merah ya. Seperti ini hasilnya tadi untuk penanaman yang horizontal. Masih ada satu wadah lagi untuk yang horizontal seperti ini ya. Saya tambahin media tadi untuk kemudian menambah padat bagian media pada yang horizontal. Oke, selanjutnya kita akan menanam bagian yang vertikal, yaitu bagian bawah dari bunga anthurium yang sudah aglonema yang sudah saya ambil. Ada 5 jenis di sini. Seperti ini pengerjaannya. Sedikit banyak saya kurangin akar yang sudah tua dan tidak produktif. Lalu sesudahnya saya olesi dengan bawang pada semua bagian yang luka. Lalu mulai kita tanam dengan cara seperti ini. Oke. Disebut vertikal karena memang dia sudah mempunyai akar, sehingganya dia kan akan ditumbuhkan secara berdiri, bukan seperti yang horizontal ya. Nah, seperti itu. Kita mulai basahi dulu. Kita mulai lembabkan dulu medianya. 1, 2, 3, 4. Ada 5 jenis aglonema yang saya akan tanam ya. Ada 6 jenis bahkan. Oke ya, kita mulai.
Ya, kita sisakan sedikit media saja untuk tumpuan akar di bawah, lalu kita kelilingnya kita penuhi dengan media yang sudah lembab tadi. Perlu diketahui bahwa bagian atas dari tanaman ini harus ada yang menyembul seperti ini nanti, sama juga seperti pada penanaman yang horizontal, harus ada bagian yang menyembul seperti ini. Iya. Oke. Biar selesai. Iya. Seperti ini hasilnya. Akan saya lanjutkan untuk 5 jenis aglonema yang lain. Oke. Kita butuh sedikit memadati media ya. Oke, lanjut. Setelah selesai ke-6 jenis tadi, maka kita lanjutkan pada bagian batang-batang yang ternyata masih punya akar, baik itu 1, 2 atau beberapa akar, dan tingginya juga tidak terlalu tinggi, maka akan saya perlakukan seperti ini saja. Setelah saya olesi lukanya, luka bekas potongan batangnya, lalu saya akan mulai tanam. Tentu dengan terlebih dahulu melembabkan bagian media. Seperti ini, sudah selesai. Lalu saya tanam begitu saja. Iya, jangan lupa kembali untuk proses mengolesi bawang. Iya. Sebenarnya ini medianya kurang ya, nanti akan saya tambahi. Namun untuk mempersingkat video mungkin ya saya hanya akan memberi contoh seperti ini. Nanti belakangan akan saya tambahin medianya. Ya, agar dia bisa tegak berdiri dan tidak goyang-goyang ya. Oke, seperti ini saja. Kemungkinan sudah sekitar 80% selamat akan bisa bertahan ini tanaman, cuma jangan dipaparkan dengan matahari langsung dulu. Kita buat di tempat yang teduh dulu saja sambil kita tambahin nanti medianya ya. Demikian sahabat A to Z tutorial untuk ini. Maka selanjutnya nanti akan kita sambung pada bagian menyungkup bagian atas yang tanpa akar. Nah, untuk bagian penyungkupan ini, karena yang lain untuk yang vertikal dan horizontal juga diperlukan untuk disungkup, maka akan saya buat satu video saja. Ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat ini video, jadi referensi untuk sahabat sekalian untuk perbanyakan tanaman aglonema. Terima kasih. Assalamualaikum. Semoga bermanfaat.